Ada sebuah rahasia di balik seorang hamba Tuhan bekerja dengan seorang pebisnis, menghasilkan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya firman Tuhan sudah mencatat tentang hal itu, yaitu di Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13. Dikatakan demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kita boleh melihat ada 3 orang dalam kisah Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13, yaitu Harun sebagai kaum Lewi, Musa sebagai pemimpin, Hur sebagai kaum profesional. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat Harun itu siapa? Harun itu adalah imam, dia adalah kaum Lewi, dan zaman sekarang dia adalah pendeta. Boleh juga disebut hamba Tuhan. Dia adalah orang menopang sebelah tangannya Musa. Dan sebelahnya lagi ditopang oleh Hur. Hur itu siapa? Hur itu adalah pembuat semua perkakas bait suci. Seorang pengrajin. Seorang yang di zaman sekarang bisa disebut profesional dan juga seorang pebisnis. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel sedang berperang melawan orang Amalek, di situ dibutuhkan kerjasama antara pendeta dengan pengusaha atau pebisnis di zaman sekarang. Dan di situ ada juga Musa, dan di lapangan ada Yosua yang sedang berperang. Kalau hari-hari ini kita mengetahui rahasia ini, kita bisa membuat sebuah sinergi antara hamba Tuhan dengan pebisnis, sehingga yang dihasilkan adalah sebuah pelayanan yang kuat, sehingga juga bisa dihasilkan sebuah bisnis yang besar. Baik pendeta maupun pebisnis, sama-sama keduanya saling membutuhkan. Hari-hari ini kita boleh melihat peristiwa seperti begini jarang lagi terjadi. Justru saya sering menemukan di lapangan yang ada begini. Keduanya bersatu hanya untuk momen terpaksa. Dan saya boleh melihat momen terpaksa yang saya maksud di sini ada begini. Ketika si pebisnis itu sudah bangkrut, sakit tak sembuh, cerai, keluarga bermasalah, baru dia mencari pendeta. Sedangkan waktu dia baik-baik saja, dia diberkati luar biasa. Dia tidak pernah mau mencari pendeta. Dia tidak mau sharing dengan pendeta. Dia tidak mau ada terlibat dengan urusan gereja. Dan di sisi lain, saya boleh melihat pendeta setiap kali butuh uang baru mencari pengusaha, pebisnis. Setiap kali butuh dana untuk pelayanan baru mencari pebisnis. Jadi intinya mereka semua hanya ketika butuh baru mau datang satu sama lain. Sebenarnya Tuhan menulis firman ini untuk kita pelajari bahwa ada sebuah peristiwa kalau kita bersinergi, kita bersatu, ada sebuah kekuatan yang besar yang luar biasa bisa kita lakukan. Dan hasil yang besar dan dahsyat juga akan kita terima. Bapak dan Ibu, sadarilah sebuah kemenangan bisa kita raih jika kita bisa memadukan antara pendeta dengan pebisnis. Yaitu pendeta berdoa. Pendeta nggak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pebisnis. Dan pebisnis juga tidak ada urusan untuk masuk ke dalam ranahnya seorang pendeta. Jadi, biarkanlah pebisnis itu berkarya. Biarkanlah dia maju di dalam dunia bisnisnya. Biarkan dia terus maju dengan segala bidang yang dikerjakan. Sedangkan kaum Lewi, pendeta, biarkan dia terus berdoa dan mendukung si pengusaha tersebut. Nah, hari-hari ini dibutuhkan kerendahan hati untuk menyadari firman Tuhan ini. Kalau Anda mau pelayanan Anda makin hari makin kuat, makin diberkati luar biasa, Anda harus bisa menggabungkan antara pendeta dengan pebisnis dalam kekuatan Tuhan. Maksud saya begini, Bapak dan Ibu, ini kita berbicara tentang bagaimana membuat sebuah pelayanan yang lebih berdampak. Kita berbicara tentang bagaimana
semua pebisnis pasti butuh berkat. Dan kalau seorang pebisnis dan seorang pengusaha bertemu di dalam kasih Tuhan, mereka saling mendukung, saya boleh melihat gereja pasti maju. Usaha bisnis orang tersebut juga pasti maju. Oleh sebab itu, jangan lupa bahwa kita saling membutuhkan. Haleluya. Jadi kalau kita tahu kita saling membutuhkan, maka kita tidak mungkin akan menjelekkan pendeta dan berkata, oh ini pendeta selalu datang kalau mau minta-minta uang dan sebagainya. Jangan kita berkata begitu. Justru mari kita saling merendahkan hati untuk kita bersatu. Dan hamba Tuhan juga, mari topanglah doa setiap jemaat Anda yang ada. Hari-hari ini mereka sangat membutuhkan topangan doa Anda. Dan akan lebih baik lagi kalau mereka terbuka dengan Anda dan Anda mendoakan secara detail persoalan yang sedang mereka alami. Dan saya percaya, dan saya juga sering mengalami, ketika kita berdoa secara detail untuk setiap persoalan pergumulan yang dialami oleh pebisnis dan pengusaha tersebut, kita boleh melihat kelepasan terjadi, berkat dicurahkan, kemenangan mereka terima. Haleluya. Sehingga mereka punya iman makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Sehingga mereka makin percaya bahwa dengan adanya kesatuan seperti begini, mereka menjadi orang-orang yang Tuhan berikan kemenangan. Puji Tuhan. Pahami rahasia ini supaya Anda sebagai pebisnis ataupun sebagai seorang hamba Tuhan, Anda makin mau bersatu untuk menang bersama. Puji nama Tuhan. Kiranya nama Yesus terus dimuliakan. Haleluya. Amin.